Peros. Ayo, silakan. Terus ini udah lama pula. Waduh. Kalau yang satu ini umat LAI, jadi agak repot Bang Santo. Iya. Bang. Tapi dia ngomong Romo kalau sama saya, Abuya, kalau saya mau masuk Islam, saya malas belajar Al-Qur'annya katanya. Wah, di Islam pemalas susah, Pak. Aduh ya Allah. Peros. Ayo Pak Peros, buka mute-nya, buka. Ayo. Kalau di Islam itu Pak Ferhos, usia 4 tahun itu sudah diajari tuh alif, ba, ta, sa, sampai bisa membaca Al-Quran. Ya mungkin ada orang-orang terdahulu yang tidak bisa baca Al-Quran itu mungkin bisa, mungkin ada. Tapi rata-rata umat Islam di Indonesia ini sudah paham bahasa asli Al-Quran, itu sudah tahu, bisa baca gitu. Itu minimal. Belum lagi yang belajar nahwu sorof, mengartikan makna yang ada dalam Al-Quran, belum lagi ke situ. Itu dipelajari semua kalau dalam Islam. Jadi kalau ada kesalahan terjemahan, maka akan rame gitu loh. Berbeda dengan Bible, dari Theos diterjemahkan menjadi Allah. Itu orang Kristen nggak mau tahu. Kenapa nggak mau tahu? Karena nggak belajar bahasa aslinya. Itu bedanya umat Islam dengan umat Kristen. Silahkan Pak Peros, gimana? Silahkan, ditanggapi, silahkan. Iya Bang, kayaknya Pak belajar bahasa Arab ini menurutku kayak sulit gitu loh Bang. Bahasa Arab. Kalau membaca Al-Quran kan pakai bahasa Arab tuh. Nah begini Pak Peros, maaf, saya menjawabnya simpel. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Itu janji Allah. Jadi Allah akan memudahkan untuk siapa saja orang yang belajar Al-Quran. Sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Romo itu sendiri, bahwasanya umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, anak-anak itu bahkan kelas 1 SD sudah ada yang fasih benar membaca Al-Quran karena ingin belajar. Jadi intinya ketika kita sudah ingin belajar, maka Allah lah yang memudahkan, Allah yang membisakan. Jadi kita tidak ada masalah. Kewajiban kita sebagai manusia di Islam itu belajar, dan belajar. Adapun masalah pintar, bisa atau tidak bisa, itu urusan Allah. Sehingga bodoh yang diampuni oleh Allah itu bodoh hasil belajar. Kita sudah belajar tetap bodoh, itu tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah bodoh karena tidak mau belajar. Begitu kalau di Islam Pak Peros. Allah alam. Lanjut. Pak Peros, silakan. Iya Bang. Kalau Pak Ferhos ingin menjadi manusia cerdas, manusia yang pintar, manusia yang jujur, bergabunglah dengan Pendeta Yakub Sulistyo. Kalau untuk urusan Yesus itu Tuhan atau Yesus itu Tuhan, itu iman masing-masing. Itu iman masing-masing, tapi paling tidak minimal jujur terhadap bahasa aslinya. Itu beliau tuh jujur tuh, si Pendeta Yakub Sulistyo tuh. Belajar sama beliau, insya Allah Pak Ferhos akan jadi jujur, akan jadi pintar. Urusan Yesus Tuhan atau bukan itu urusan iman masing-masing. Lanjut. Iya betul. Ya, aku tadi antar anak sekolah. Ferhos masih hidup. Hidup Ferhos. Mampus, ini Bang Blender udah ada Ferhos. Udah antar anaknya sana. Masih hidup. Udah kau antar anakmu. Udah. Nanti ketinggalan. Udah selesai. Hah? Masih hidup? Oh, udah selesai, syukurlah. Iya. Masih hidup? Itu anakmu. Mana? Iya. Memang kamu bisa punya anak. Daripada kau nggak kawin-kawin. Sekarang kamu ngikutin Yesus gitu. Ikutin Yesus. Anaknya istrimu, bukan anakmu. Iya, mau ngikutin Yesus kan kawin. istrimu toh. Jadi Ferhos, bagaimana kalian cara mempersatukan Tuhan, cara mempersatukan perkawinan kalian? Bagaimana coba? Bagaimana caranya? Gimana? Bagaimana cara Tuhan mempersatukan yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan lagi? Bagaimana cara Tuhan mempersatukan itu? Oh,
menikah, maksudnya Iya, pernikahan. iya. Nggak ada menikah kalian, perkawinan. Oh, perkawinan. Nah, bagaimana cara Tuhan mempersatukan itu? Cara mempersatukan ya, ya diketemukan lah. Cumananya, gimana cara persatukan? Tuhan itu cara persatukannya bagaimana? Maksudnya gimana ya kan ya pacaran Macet. dulu. Pacaran dulu. Macet. Kalau sudah cocok memang jodohnya ya dipersatukan. Cara mempersatukannya itu gimana? Jadi selama ini mempersatukan Tuhan atau pendeta? Asal nempel. Ya ya Tuhan lah, tapi Gimana caranya? diberkati melalui pendeta gitu loh Bang. Ya, diberkati melalui pendeta. Artinya yang mempersatukan itu kan pendeta, bukan Tuhan. Ya memberkati. Memberkatin. Sedangkan ada Iya. yang mempersatukan. Yang sudah dipersatukan Tuhan. Iya tidak dipersatukan boleh- oleh Tuhan, diberkati. Nah, bagaimana cara oleh- Tuhan mempersatukan itu? Coba. oleh pendeta di depan jemaat, oleh pendeta. Nah, itu Ya, berarti pendeta yang mempersatukan. memberkati di pemberkatan di gereja. Enggak, ya oke, pendeta memberkatin. Cuman Tuhan itu cara mempersatukannya bagaimana gitu loh. Ya diketemukan lah menjadi Diketemukan? jodohnya. Dikecet Iya menjadi gitu? jodohnya. Hah? Maksudnya Enggak. Aduh. di mana? Coba jelaskan dulu kayak mana? Gimana cara persatukannya gitu? Ya ya Kemarin- jadi jodohnya itu. Enggak, kemarin ada teman-teman Kristen juga mempersatukannya daging dengan daging, diikat dua, udah jalan-jalan berdua gitu. Gimana caranya? Gitu caranya. Loh, ya kak gitu gak ada Jadi diikat-ikat gimana? gitulah. Jadi gimana caranya? Mempersatukan itu gimana gitu? Dipersatukan, ya dipersatukan, diketemukan gitu loh. Ya dalam ketemu, satu ketemu pacaran, udah ketemu pacaran. Yang perkawinan mempersatukan itu. siapa? Pendeta. ada perkawinan itu diberkati, minta diberkati di gereja sama Berarti pendeta. berarti yang mempersatukan itu pendeta, bukan Tuhan kan? Loh bukan, Tuhan yang mempersatukan, Gimana? yang apa itu memberkatinya itu pendeta memberkati. Oke Pak Fatikan, kalau kalian gimana? Aduh. Kalau kalian gimana? Aduh, naik. Aduh, kok ini ke orang. Enggak, ini coba Anda jelaskan dulu gimana mempersatukan Tuhan itu. Enggak, kalau kalian bagaimana? Ya, Ya nanti artinya mempersatukan gampang, itu ya gampang, keduanya ya, gampang. Kalau kami ya gampang. bertemu lah. bertemu. Iyalah. Apalagi masalahnya? Dipertemukan gitu. Ya iya Tapi dong. bukan dinikahkan. Tapi bukan dinikahkan. Aduh. Gimana caranya? Ya dinikahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Loh, seperti berarti itu. mempersatukan pendeta. Iya pakai Gimana? tangan manusia memang. Tangan manusia yang mempersatukan, dipegangin tanganmu, tangan perempuan dipegang gitu, disatukan. Oke, saya tanya kamu aja, bagaimana di tempat kalian seperti apa? Loh, ini Apakah dulu, Ustadz? jelaskan dulu punya Apakah kamu, Ustadz kami yang mempersatukan jelaskan. kalian? Kan Ustadz kan selalu megang tangan. Aduh si Kok nggak MD berani naik. jawab? MD Kok nggak berani naik. jawab? Lihat nih MD, Pak Peros Ustadz kan? santai. Pak Peros ini santai dari tadi. Ini kok Kalau MD kami naik. Dia gampang santai-santaian jawabnya, gampang, aja. kecil, Karena dia nggak kecil memahami tadi, kecil. arti pembersatukan. Iya. Nah, gimana coba? Coba Ya cara makanya saya tanya ke mempersatukannya. kalian, bagaimana konsep Jangan kalian nanti kalau seperti kami apa? jawab, kalau Loh, aku jawab duluan nanti kami kau sudah tutup-tutupnya jawab, kami. mempersatukan itu artinya Tutup-tutupnya dipertemukan di kursi di gereja dan diberkati. Jadi Mempertemukan. pernikahan itu artinya ya sah di hadapan Tuhan Coba, karena oke, dilihat sebentar. oleh disaksikan seperti itu. Mempersatukan dengan mempertemukan dua kata yang sama atau berbeda? Oke, mempersatukan menurut Anda seperti apa? Saya tanya. Menyatukan. Loh, seperti apa? Menyatukan seperti apa? Ya menyatukanlah kau dengan istri kau diikat satu. Loh gitu kan? Jadi gimana? Oke, Gitu kalau kan? Indonesia bersatu seperti apa? Diikat juga gitu ya? Bersatu, satu sama Oke, dalam Indonesia. diikat. Di dalam satu Indonesia Dungu bersatu kan? bersama-sama Dungu kan? di dalam Dungu. Indonesia. Ya kan itu dia. Berarti Bersatu diikat kita semua bersama-sama gitu ya? di Iya, berarti dalam kita semua negara diikat gitu Indonesia. ya? Itu dia bersatu. Logikamu lo cacat, Pak. Loh kok jadi gimana coba? Menurut Anda gimana? Menurut Anda gimana?
Menyatukan tuh jelaskan misalnya dulu Indonesia gula sama dipersatukan kopi. seperti apa? Gula sama kopi dicampur disatukan, itu gula sama kopi. Oke. Kan gitu. Kalau Menyatukan. Indonesia seperti apa, Pak? Indonesia bersatu seperti Gak apa? usah Berarti dulu. kita diikat semua. Menurutmu gimana? Mempersatukan dengan mempertemukan sama nggak? Mempersatukan itu tidak hanya kita dilengketkan, diikat seperti Jadi gimana? logika Anda yang cacat Jadi itu oke, tidak. menurut Anda gimana? Menurut Anda gimana? Gimana menurut Anda? Ya, makanya dipersatukan itu dipertemukan kedua mempelai antara pria Persatukan dengan dengan pertemuan wanita. sama nggak? Aduh, iya dipersatukan itu artinya ya dipertemukan dulu dong. Seperti apa sih Anda ini? Makanya saya tanya sama kalian, konsep kalian itu seperti apa dipersatukan? Pak Peros, wah Anda dikatain nggak paham katanya, nggak jelas. Iya, memang ini tidak sama Anda. paham dia. Dipersatukan Indonesia dipersatukan itu seperti apa menurut Anda? Iya, kan ada Saya kan tanya. kalian. Maksudnya Oke, gini oke, loh. gini aja. Karena Iya, oke, kalian Pak, yang oke, gini aja. mengimanin itu, Dibilang saya nggak tanya. paham, ya nggak apa-apa. Oke, Pak Yang Fatikan. sudah Oke, Pak Fatikan. dipersatukan Tuhan Oke. tidak boleh dipisahkan, kan begitu? Oke, gini Kan aja. itu. Oke, kami tidak ngerti ya. Oke, anggaplah kami tidak mengerti di kata dipersatukan. Kalian yang menjalankan kok kalian Iya, boleh iya, nggak iya. ngerti. Anggaplah kami tidak mengerti. Loh, Walaupun jadi kami gimana sudah ya? menjelaskan kan. Aduh, Nah, makanya saya mau tanya kepada kalian. Jadi kan kalian ecek-ecek. Ini makanya kami mau tanya kepada kalian, dipersatukan itu seperti apa? Loh, kalau kami nggak ada konsep persatuan itu nggak ada. Kalau Indonesia menikah kami nggak dipersatukan ada. itu seperti apa? Nggak ada. Indonesia Kalau dipersatukan di itu seperti apa? Islam, ajaran Indonesia Islam, itu dipersatukan tidak seperti ada apa? Saya mau dalam tanya kepada Anda. dipersatukan, nggak ada konsep Anggaplah kami Islam. tidak tahu artinya Kita bicara dipersatukan agama kan? ini, bukan Indonesia. Sekarang di Itu kalian ilustrasi. konsep Anda tidak perkawinan mengerti pernikahan itu pengertian ilustrasi. yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah, cara Tuhan mempersatukan itu bagaimana gitu loh, saya tanya. Bagaimana juga? Ya makanya saya sudah bilang kan, anggaplah kami ini tidak tahu lah ya kan. Nggak tahu jadi kan langsung adu mati. Iya, kita. iya, Aduh, iya. hancur banget. Oke, anggaplah kami ini tidak tahu. Makanya Pak Fatikan, makanya kami mau bertanya kepada Pak Fatikan ini yang tahu gitu loh. Loh, kami kan Artinya nggak tahu, mempersatukan makanya kami itu tanya. seperti Cuma apa? kalian yang menjalani nggak tahu. Arti Nggak ditanya mempersatukan, pendeta. iya betul. Makanya kami Hancur tidak kita. tahu ya kan. Jadi selama Anggaplah ini- kami ini tidak tahu. Anggaplah jadi- kami ini tidak tahu. jadi Anggaplah menikah kami ini gimana bodoh itu Pak nggak tahu? Fatikan. Anggaplah kami ini bodoh dan tidak tahu. Kami mau belajar sama Pak Fatikan ini Lu gitu kok loh. belajar Ya kan? sama kami? Tanya pendeta lah, kami belum tahu. Karena nggak tahu kayak bertanya. Loh, kata Gimana nih? mempersatukan tuh seperti apa Pak Fatikan? Loh, ya Seperti apa? setahu saya mempersatukan Setahu. bagaimana Oke, gula Anda jawab dan aja. gula dan Mempersatukan kopi Indonesia itu disatukan. seperti Ya, apa, Pak Fatikan? Disatukan. Ya kalau menurut saya Mempersatukan Indonesia baik. itu seperti Dengerin apa Pak MD Fatikan? kan lagi Apakah dijelaskan ini Oke, MD. baik. Dengerin. kalau Lanjut. begitu konsep perkawinan di kekristen itu mempersatukan artinya daging dengan daging. Kelamin laki-laki dengan perempuan digencet, cep, dikat, rap, jalan berdua. Gitu modelnya. Setahu saya kalau mempersatukan. Kalau mempertemukan beda lagi, kan begitu. Nah, tetapi konsep ajaran perkawinan yang sudah dipersatukan. Nah, dipersatukan. Nah, bagaimana cara Tuhan mempersatukan kalian? Setahu saya selama ini pendeta yang mempersatukan bukan Tuhan. Kan begitu. Nah, coba jelaskan. Gimana itu? Loh, kan saya sudah jelaskan tadi kan. Gimana? Arti mempersatukan itu tidak harus seperti yang Anda sampaikan tadi itu gitu. Itu kayak loh. mana? Ya, mempersatukan itu artinya satu rumah, ya kan satu ya sepasang suami istri lah seperti itu kan. Siapa yang mempersatukan kalian? Ya memang pendeta melalui Ya tangan udah pendeta lah, bukan Tuhan. Memang Selesai. melalui tangan pendeta. Oke, saya tanya kamu, ketika Anda diberkati, Berarti ketika Anda perkawinan menikah kalian itu pakai datangnya tangan dari siapa? pendeta bukan dari Tuhan. Selesai. Jangan dulu. Ketika Anda diberkati oleh ustaz kalian, Anda berani bertanya saja. Ketika ditanya tidak berani. Vera sudah panik. Dia. Karena apa? Gencet. Vera sudah panik. Ya. Oke, Pak Fatikan, konsep seperti apa kalian? Udah jelas ya. Berarti Anda tidak paham ya. Selama ini Ya, oke, yang anggap sudah kami tidak dipersatukan paham. berarti Oke, pendeta oke. yang persatukan. Oke, Oke, silakan. oke. Kalau Saya masalah sekarang bertanya kepada Nggak Anda. apa-apa, Oke, sekarang Oke, kita saya tinggal sekarang akhi. Jelaskan akhi bagaimana kepada pernikahan Anda. kita. Silakan. Gimana? Oke. Sekarang Anda minta penjelasan tentang konsep pernikahan kami. Jelaskan akhi gimana? Oke. Masya Allah. Begini Pak MD, di Islam itu menikah itu merupakan suatu syariat, aturan. Karena begini, Pak MD.
Allah melarang di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Oleh karena itu, Allah memberikan aturan ketika sepasang laki-laki dan perempuan lawan jenis ingin bersatu, maka harus diikat dalam ikatan pernikahan. Itu syariat. Karena Oke, ikat berarti diikat gitu ya. Diikat suami istri dengerin jadi dulu, gitu ya kan? aduh. Berarti kalian yang pakai kata ikat. Ada. Ini orang belum juga beres udah motong-motong. Ternyata kalian yang diikat, bukan kami. Jangan cari-cari kesalahan kau, Endo dia dulu. Lah itu ada kata diikat. Astaga. Kata Di dalam ikat. Biblemu itu ya, di dalam Biblemu itu. Emang diikat pakai tali. Verhos. Iya, diikat pakai tali, digancet seperti Pak Fatih kan katakan tadi itu kan. Di dalam Biblemu, tadi kan Kena sebelum sendiri masuk ke ternyata. perkawinan, di dalam Biblemu Ya makanya ada itu, kita kan larangan masih dipersatukan Pak Firdaus. Iya, tunggu. Mereka diikat, jelas lagi tuh, digancet itu. Ikat pakai tali rafia kah? Jadi di dalam Biblemu ya, sebelum ada, kalau di Al-Quran jelas sebelum ada pernikahan itu ada larangan awal, wala taqrabu zina, jangan mendekati zina, dilarang. Nah, baru Ya masuk semua mah di dalam pahamnya bentuk seperti pernikahan. itu. Nah, sekarang saya tanya dulu. Zina lah, jelas lah. Sekarang saya tanya dulu. Coba Anda tunjukkan ke saya larangan perzinahan di dalam Biblemu, karena nggak ada aturan pernikahan juga di dalam Biblemu, nggak ada. Nggak ada. Ya Jadi nggak ada Bentar, Pak Peros, aturan yang diterapkan oleh Yesus atau Tuhannya Yesus di dalam Biblemu, itu nggak ada. Kalau di dalam Islam ada. Makanya kan tadi baru mau dijelaskan. Nah sekarang saya tanya dulu, larangan berzina dalam Biblemu itu coba kamu tunjukkan di mana? Oke, nanti saya tunjukkan ya. Oke, jelaskan aja dulu. Jelaskan aja dulu yang diikat-ikat tadi itu, yang digancet-gancet tadi itu. Kalian. Ikatan pernikahan yang dimaksud itu Jadi pernikahan. ikat itu Sekarang seperti saya tanya apa? dulu. Tunggu. Diikat itu seperti apa? Tunggu dulu. Nah, dengan dalam bentuk kan pernikahan. Saya tanya dulu. Sebelum masuk ke situ, coba Anda tunjukkan dulu. Saya tanya dulu, kamu tadi kan tanya sama saya mempersatukan, saya sudah jelaskan. Ada nggak? Saya tanya kamu di. Tidak ada larangan berzina. Saya kasih tahu Anda data. Saya tanya diikatnya itu seperti apa? Korintus 6 nomor 12 perikopnya apa? Nasihat percabulan. Jawab aja dulu itu, jawab. Isinya apa? Teman-teman di bawah Kristen, kalian lihat ya. Biblemu 1 Korintus 6 nomor 12 isinya apa? Nasihat percabulan. Perikopnya, sorry. Nasihat percabulan isinya apa? Segala sesuatu halal. Kau telan itu, makan itu, nangis. Na'udzubillah ya Allah, astagfirullah. Itu nasihat percabulan. Loh, Anda baca, makanya saya tanya, di mana larangan berzina di dalam perjanjian baru? Kau tunjukkan. Enggak, mengapa kamu angkat Korintus tadi itu, kenapa? Larangan Loh, coba Anda baca dong. Coba Anda buka. Anda kan punya Bible. Ya terus. Buka. Oke. Poin Anda apa? Poin Anda yang Anda ingin sampaikan apa dari situ? Perikopnya nasihat percabulan. Isinya apa? Segala sesuatu isinya apa? halal. Nah, berarti nggak ada larangan. Ibumu pun maaf ya. Karena itu yang betul. Makanya Pak. Jadi orang itu jangan kan begitu. Itu kalau dilihat secara global gitu tentang data itu. Secara makanya hukum, jangan kebanyakan bahasa asli kalian. Kamu jangan kebanyakan makan B2. Kamu kebanyakan apa? Baca mengerti Coba aja kalian. Mengerti nggak? Makanya Mengerti saya mengerti apa? Mau lari baca doang kalian itu bahasa asli. Sosokan baca bahasa aslinya. Tapi ketika ditanya artinya nggak tahu. Sekarang mau lari ke perikop. Perikopnya jelas loh. Nasihat percabulan. Saya baca. Nah, Oh iya, pencabulan ya. apa? Segala sesuatu halal. Oke, sekarang saya minta. Sekarang saya tanya, di saya mana tuntut kamu jelaskan diikat. Di mana larangan perzinahan di dalam perjanjian baru? Tunjukkan dong. Nggak ada Santo ya? Santo nggak ada ya larang perzinahan ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Dalam perjanjian baru nggak ada. Oh iya. Kenapa nggak berani menjelaskan kata diikat? Pantas, pantas gini Santo. Kenapa Pantas tidak Santo. berani? Banyak kali Kenapa tidak berani survei menyatakan kata menyatakan ikat? umat-umat Kristen ini istrinya banyak dipukuli KDRT. Kasihan kali Di mana? kita. Gila. Diikat seperti Hancur apa? babak belur. Diikat seperti Iya, apa? Pantas lah. Oh, Diikat ini seperti rupanya. apa itu? Karena tuh bukan Kok berani karena dari menjawab? Tuhan, dari pendeta yang mempersatukan, makanya babak belur perempuannya. Aduh gila kali, ngeri kali. Oh ini penyebabnya hancur. Inilah. Oh pantas.
Banyak kali menurut survei sampai kemarin yang istrinya perempuan oten ngadu dia dipukulin, ngadunya ke Islam juga. Aku dipukulin lagi, gini KDRT hancur babak belur muja. Sampai kentutnya besar kali suara kentutnya. Wah, kentutnya kok besar kali suara kentut kau kayak macam ini. Udah double, biasalah laki minta sorong belakang katanya. Iya, macam mana? Sampai nggak ada aturan ke situ ya. Oh iya, kami nggak ada aturan, mana aja mau disorong. Iya, gila kali, ngeri kali ajarannya. Waduh, mak. Islam juga banyak itu yang di mana? Kami nggak boleh, dilarang. Dilarang mana? Feros dilarang kami, nggak boleh. Loh, buktinya kemarin banyak. Buktinya banyak juga yang dipukuli sampai bengkak-bengkak itu. Oh enggak, beda. Kalau kalian boleh. Ini menurut kasus kami di Medan ini banyak kali Feros ngadu. Kami mau minta cerai nggak bisa minta cerai, nggak boleh bisa cerai. Loh, buktinya kayak gitu. Iya, buka lebam-lebam. Jadi gimana? Kita datang pada sabar, harus masuk Roh Kudus. Sabar, tapi kuping udah lepas satu. Gimana itu coba? Nggak bisa. Kalau kami boleh cerai. Kalau kami boleh, tapi di Kristen nggak boleh. Bertahan hidup habis dipukuli. Tahu lah, ekonomi sekarang lagi sulit, Feros, ya kan? Berantem, ribut. Woi, anak butuh kebutuhan, nggak ada dipukulin. Banyak kan. Pulang laki-laki minum, pulang mabuk, ajar ketebak, umat. Wah, sampai ngadunya sama kami loh, Islam. Kayak mana ya? Kami karena kebutuhan ngadunya. Kita kan bertetangga, Feros kan, sama Kristen bertetangga. Nanti yang istrinya ngadu, lagi yang kerja ngadu sama istri. Kau kalau kami di Islam boleh cerai. Kalau misalnya nggak bahagia, ceraikan aja, kan begitu. Namanya kita mau bahagia. Iya, kami nggak boleh cerai, tekan batin lah. Tapi mukanya udah peot, Feros. Sampai kentutnya pun suaranya udah boh. Iya, besar gitu suara kentutmu. Rupanya disorong juga belakangnya disorong. Kan sama laki, ngeri. Banyak kayak gitu, Feros. Kalau kami ada aturannya di Islam. Kami di saat lagi haid tidak boleh mendatangi istri lagi haid. Udah saat itu sorong jangan asal sembarang lobang. Nah, kalau kalian kan gak ada aturannya. Mau lobang manapun sorong, kan gitu kan? Loh, itu fakta. Itu banyak. Makanya semua lobang. Ya ampun, nggak ada lah brother kayak gitu. Loh, kok nggak ada? Dina, ini mantan Kristen nih. Coba bagaimana kehidupan perempuan wanita? Coba, ngapain aku bohong? Silakan. Kalau di agama sebelumnya bebas karena nggak ada aturan, ya dalam hubungan. Loh, pengakuan dari alumni ini. Contoh, kalau kita di Islam kan dilarang lah. mendekati zina, sudah jelas ada peraturannya, ada perintahnya juga sama dari lah dilarang sendiri gitu. Tapi kalau di agama sebelah kan karena nggak ada peraturannya, banyak mereka itu yang pacaran dulu, ternyata tekdung duluan dia. Karena apa tadi? Karena memang nggak ada aturan dari agamanya, gitu kan? Udah tekdung, datang lagi keluarganya. Udahlah, nggak apa-apa karena udah terlanjur nikah aja kalian. Tak bahaya, tak bahaya. Juga banyak di Islam. Gitu kan? Udahlah, udah terlanjur nikah aja lah kalian. Bukannya dinasihati dulu gitu kan, diomongin gitu kan, dikasih tahu ngapain kalian begini-begini. Udahlah, udah terlanjur nikah aja lah kalian. Gitu. Emang di Islam nggak ada gitu tekdung itu? Gini ya Bang Ferhos, secara agama kami melarang, tapi kalau di agama ya teman-teman atau saudara kita yang sebelah itu tidak ada larangan, itu bedanya. Kita ada aturan, kalau di teman-teman sebelah nggak ada aturan. Contoh yang tadi Bang Blender udah jelaskan, yang nggak boleh bercerai, yang udah dipersatukan katanya Tuhan yang mempersatukan, padahal pendeta, padahal pastor yang memberkati. Nih, udah babak belur nih. Aku sebagai perempuan aja ya, seandainya aku Kristen, masih Kristen nih, seandainya nggak mau aku sama suami yang bonyok aku setiap hari dibikinnya, udah nggak dinafkahin ya kan, udah nggak dinafkahin, anak banyak pula. Anak mau dikasih makan apa? Dia kerjanya cuman judi, mabok, pulang-pulang ke rumah aku dihabisin. Ya siapa yang mau bertahan walau aja ajaran agamanya tidak memperbolehkan untuk bercerai. Nggak mau aku, lebih baik bercerai aja. Karena pada kenyataannya juga Bang Dina, kamu tuh karena pada kenyataannya juga banyak yang seperti itu. Contoh di Islam juga banyak tuh. Dengar, kita ambil dari sudut Islam sekarang ya. Kalau abang bawa-bawa Islam, dalam Islam ada aturannya, ada perintahnya, dan dalam Islam kami itu boleh bercerai, ada solusi. Kalau dalam Islam banyak juga dilanggar juga. Bentar, aku kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari. Contoh nih,
ada kawanku yang ternyata suaminya ini main pukul nih suaminya nih, tidak menafkahi, contohnya anaknya banyak, gak bertanggung jawab, tidak bisa menjadi imam yang baik. Si istri boleh mengajukan gugat, boleh Iya kan, bercerai. di Islam boleh kan, kita beda Dengar. toh. Kenapa boleh bercerai? Ya kali Bang Verhos mau mati sampai kelaparan, badan Mantap, bonyok dipukulin Bunda. sama suami, terus anak juga menderita. Karena kami dalam Islam itu menikah adalah ibadah. Semua yang kami lakukan itu harus ada manfaatnya, harus ada faedahnya, harus ada Iyalah, semua pahalanya. di Itu agama kalau dalam Kristen pun ya Islam ada nggak asal-asal manfaatnya nikah, lah. nggak asal dipertemukan, dipersatukan Tuhan, kemudian begitu punya anak. Enggak, Islam nggak begitu. Tuh, Kristen juga nggak gitu juga lah, maka Kristen Ada nggak aturannya dalam agama kami, ada perintahnya, ada larangannya, jelas dari agama. Loh, di Nah, Kristen ada aturannya juga lah. apa aturannya coba? Apa aturannya? Ya gak boleh mukul istri. Aduh ya Allah, Pak Feros memang ini kayak lucu saya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kalau di dalam wabarakatuh. Islam ya, di dalam ajarannya, ini nggak berbicara oknum. Di dalam ajarannya ada tata cara, misalnya pacaran. Nggak ada di dalam Islam itu pacaran, yang ada ta'arufan. Itu ta'aruf. Ya, jadi ada tata cara gitu loh. Ta'aruf itu bukan kayak ini kita berbicara ajaran ya, bukan berbicara tentang oknum. Tahu nggak ta'aruf? Ah, Jadi di kalau situ di ada Islam tata tuh nggak cara. boleh pacaran gitu ya, Santo? Oh, nggak ada, yang ada ta'arufan gitu loh. Ini kita berbicara ta'aruf itu ajaran, apa bukan itu? berbicara oknum. Kita berbicara ajaran. Nah, toh. Jadi apa arti ta'aruf? Sebelum adanya pernikahan, karena ta'aruf itu kayak tadi yang Ustaz katakan, wala taqrabul zina, mendekati zina dilarang. Mendekati itu dilarang, karena kalau kata pacaran dengan ta'aruf pun beda. Nah, makanya nggak ada sistem pacaran di dalam ajaran Islam. Yang ada Nah, terus ta'aruf. gimana caranya kalau nggak Loh, pacaran ta'arufan dulu? gini loh ya. Misalnya kami ada apa namanya? Misalnya saya punya teman laki-laki nih, ada adiknya perempuan. Itu, nah kita lihat dari adiknya perempuan ini kan, misalnya kita ke rumah dia gitu kan, ke rumah bersilaturahmi nih sama teman saya nih ya. Ada adiknya perempuan, tapi perempuan ini, aduh. Nah, ada telepon akhi sidiknya ya. Jadi intinya gini lah, intinya Pak Feros, ta'aruf itu dari kata arofa, yaitu saling mengenal, saling mengetahui. Nah, di Islam memang benar kata yang disampaikan oleh akhi sidik, karena memang pacaran itu sesuatu yang mendekatkan kepada perzinahan. Berbeda dengan ta'aruf. Kalau ta'aruf itu saling mengenal, perkenalan, tetapi tidak melanggar aturan syariat, aturan Islam. Kalau pacaran kan banyak yang dilanggar gitu kan, dilarang berpegangan tangan, itu kan sudah mendekatkan kepada perzinahan. Kebanyakan pacaran sekarang apalah arti pacaran tidak pegang. Tangan aja sudah perzinahan sih. Mendekatkan Pak Feros, mendekatkan, karena itu kan syahwat, nanti nafsu manusia nih. Awalnya dari pegangan tangan, terus pegang muka, pegang segala dipegang, bahaya, tak Ya, bahaya tangan tak? aja lah yang dipegang. Lanjut bunda di mana aja. Iya kan, nanti lama-lama diajak ke kamar, Nah, matikan enggak lampu. Itu yang awalnya itu cuman berhalusinasi, membayangkan. Itulah kami Islam nggak boleh, kami membayangkan saja, kami nggak boleh membayangkan sesuatu yang Membayangkan mengarah ke apa arah porno dulu? saja, kami nggak boleh dalam Islam. Apalagi kami mendekati zina gitu loh. Kami Ya, itu makanya dalam nggak usah Islam itu, dengar dibayangkan Bang toh. Ferhos, menjaga pandangan baik perempuan baik laki-laki, menjaga kehormatannya. Begitu. Aku ini ta'aruf dengan suami, 3 kali bertemu di pondok. Suami datang ke pondok 3 kali bertemu, itu pun nggak berduaan aku, ditemani sama guru, melalui guru, berkenalan lah di situ. Itu yang namanya ta'aruf. Itu juga ya. Setelah berkenalan, kemudian ditanya, kemudian dilamar, bersedia, maka langsung cus akad pernikahan. Loh, Langsung cus berarti pacaran. cuma ketemu Gitu 3 kalau di kali gitu aja Islam. langsung menikah gitu ya? Namanya sudah ta'aruf, sudah berkenalan. Jika sudah bersedia antara kedua pihaknya, sudah setuju, maka langsung melakukan
akad pernikahan. Terus pacarannya kapan? Ya setelah menikah dong. Setelah Itu menikah baru dalam pacaran. Islam. Ya Allah, Perhos. Oh. Ya Allah, Perhos. Jadi intinya dalam Islam itu kita dilarang mendekati zina. Kalaupun seandainya mungkin banyak teman-teman Kristen yang melihat, banyak kok Muslim yang pacaran, misalkan nih. Iya, misalkan, banyak itu pacaran banyak saya kok lihat. Muslim yang pacaran, yaitu mungkin mereka yang belum mengetahui ilmunya, belum mengetahui fikihnya, belum mendalami ke dalam ilmunya. Gitu loh. Tapi Jadi tidak banyak yang nggak ngerti juga yang paham itu dan juga mereka ya. mengamalkan. Gini, kenapa adanya pernikahan? Pernikahan ini hukumnya bisa menjadi haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa dia halal. Haram jika dalam pernikahan ini, misalkan tadi kayak Kristen, bonyok-bonyokan, istrinya dibonyokin, kagak Emang di Islam nggak ada bonyok-bonyokan itu gitu? hukumnya Di Islam jadi nggak ada haram di bonyok-bonyokan. pernikahan. Dia halal jika dia sudah meninggalkan yang namanya kemaksiatan, maka dia hukumnya menjadi halal. Oh, kalau di Islam nggak ada bonyok-bonyokan. Gitu. Di Islam itu secara agama tidak diperbolehkan, ada solusinya, boleh bercerai. Yang mana? Kenapa kita boleh bercerai? Iya, maksudnya kalau di Islam masa tuh iya nggak kita pernah biarin ada diri kita bonyok-bonyokan dibonyokin terus gitu, kagak dinafkahin gitu. Mau makan dari mana? Dari suami orang? Ya kali makan dari suami orang. Mantap, Bunda. Tuh, Pak Peros, dengerin Pak Peros. Masa kita jadi mau kalau makan dari suami orang, kita punya suami, ya suami Kalau di kita lah yang Islam itu bertanggung nggak jawab. ada bonyok-bonyokan gitu, nggak ada juga Gitu. ya. Gini Bang Ferhos, ada dalam Gimana? Islam dia suaminya juga main pukul. Ya, misalkan dia Iya, kan bertindak ada kekerasan. Nah, si istri ini mengajukan gugat, nggak tahan gue, ngapain gue mati-matian bertahan dengan dia, badan gue bonyok, hancur semua, gue udah nggak cantik lagi, ngapain dipertahanin? Nggak jadi pahala nih, nggak jadi ibadah. Mau menggugat si suami, akhirnya dia mengadukan atau dia meminta untuk bercerai, boleh dalam Islam. Mantap. Itu ada solusinya. Itu ada Dalam Islam aturannya, ada Pak Peros. solusi. Oh gitu tuh. Jadi kalau di Pak Peros itu memang susah ya. Kalau saya jadi Pak Peros, Nggak ada bang gitu, cerai-cerai nggak ada. iya kan nggak diperbolehkan bercerai gitu, sesuatu yang dipersatukan Tuhan. Nggak gitu, dibolehkan. Iya, nggak boleh bercerai katanya Ustadz, tapi berzina boleh. Nggak boleh, berzina pun nggak boleh. Nggak boleh itu katanya, tapi berzina boleh. Mana ada memperbolehkan perzinahan? Tadi udah selesai ta'aruf ya, udah tahu kan tentang ta'aruf. Karena tadi saya. Jadi gini, kalau di dalam pacarannya Kristen- setelah menikah ya? Kalau di dalam Kristen solusinya untuk bercerai itu apa? Berzina. Betul nggak Pak Feros? Jujur, Pak Peros, jujur. Nggak ada itu. Loh, Nonton terus dan duduk Ada di mana? Kristen boleh bercerai kalau di antara salah seorang Mana? berzina. Sebentar Boleh dulu, Pak bercerai Feros. mana? Nggak ada, Itu Pak. datamu ada, saya bisa tunjukkan. Kristen boleh ada. bercerai di antara salah satu oknum ini berzina, betul? Itu solusi, betul? Solusi Ya, dalam Kristen kan? kalau Loh, ketahuan berzina tergantung istrinya aja. Kalau istrinya enggak, di atau dalam suaminya Bibelmu aja. ini, di dalam Bibelmu tertulis, ya, Boleh di dalam diceraikan, boleh di dalam tidak. Bibelmu tertulis boleh berzina. Bang Sidik. Tunggu sebentar. Di dalam Bibelmu tertulis boleh berzina. Saya lanjut. Di antara suami dan istri ini kedapatan berzina. Nah, jadi poinnya di sini solusi untuk bercerai di dalam kekristenan itu salah seorang Bukan itu solusi itu, bukan solusi. Loh, itu apa loh? Kan nggak bisa cerai. Solusinya kalau mau bercerai apa? Ya, Berzina kalau toh. suaminya atau istrinya berzina ya itu boleh, dalam Kristen boleh hanya itu doang. bercerai. Walaupun dipukuli di apapun segala macam nggak bisa kecuali berzina. Mau dibonyokin pun kau apa nggak bisa. Karena apa? Apa yang dipersatukan Tuhan tak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu hukum perceraian di dalam Kristen. Nggak bisa lari dari situ. Jadi suaminya misalnya dipukulin sampai bonyok nggak bisa kecuali Nggak bisa. ya nggak bisa cerai kecuali suami itu berzina baru boleh cerai. Ya, Nah, kalau anehnya ketahuan di sini- berzina, istrinya boleh Iya, tunggu dulu. minta Jadi bercerai. istrinya, jadi gini, di saat adakan perceraian nih, ini udah cerai nih. Nah, ini istri kalau mau kawin sang janda ini dari kekristenan ini, kalau dia kawin dengan laki-laki, tetap masuk hukum dalam apa? Perzinahan. Dia tetap berzina karena sudah pisah, walaupun suaminya kedapatan berzina, terus cerai karena ada perzinahan. Nah, setelah dia kawin, tetap perempuan itu berzina. Perempuan itu padahal sudah cerai nih.
Janda ini sudah cerai sama suaminya, kawin sama laki-laki lain, tetap kategori di dalam dia melakukan tetap perzinahan. Gimana ceritanya itu, Pak? Ini aturan apa coba? Mantap, akhi. Memang aturannya gitu, terus gimana? Loh, berarti perempuan yang kedapatan suaminya ini sudah selingkuh dan dia apa namanya, sudah cerai, terus dia kawin lagi, dia masih tergolong pezina. Coba bayangin. Iya, yang meninggalkan yang dia misalnya suaminya berzina nih, ya dia itu akan berzina dengan perempuannya yang itu. Tapi kalau yang ini yang nggak berzina ini kawin lagi nggak apa-apa. Loh, enggak, hukumnya berzina kan? Tetap hukumnya toh? Yang laki-lakinya itu, yang berzina itu, yang mengawalinya itu. Yang janda ini setelah pisah dengan suaminya, setelah dia kawin dengan orang lain tetap berzina kan? Dua orang tetap berzina. Enggak lah, enggak berzina. Oh, saya buka Bible. Oke, saya buka datamu ya. Buka aja. Matius 5, 31, 32. Nah, itu coba baca. Matius 5 coba. Matius 5. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kita tetap berbuat zina loh. Istrinya itu maksudnya yang berzina dengan orang lain itu terus menikah, dia tuh berzina. Bagaimana aja? Kan konteksnya sudah menikah. Konteksnya kan itu kan sama. Mana ada aturannya kalau sudah menikah tuh zina? Kan konteksnya sudah menikah lagi. Aduh, Pak. Iya. Terus misalnya istrinya meninggalkan dia berzina terus kawin dengan laki-laki lain. Suaminya ini boleh menikah, tapi itu nggak dikategorikan zina dia karena diceraikan oleh bercerai karena istrinya yang berzina gitu. Ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa menjadikan istri berzina kan istrinya sendiri toh. Ia berbuat zina. Gimana sih? Padahal kok Bang Sidik, padahal konteksnya itu sudah menikah lagi ya. Kenapa dibilang berzina ya? Benar. Aduh, astagfirullahaladzim, kok bisa ya? Aneh nggak masuk akal itu. Ini pengajaran dari Tuhan apa dari manusia ini? Nggak masuk akal soalnya. Alkitab itu yang bicara. Pak Peros, ayolah, buka matamu, buka hati. Udah nih lo, aku udah buka ini nih. Pak Peros dari dulu, aduh. Astagfirullah. Tapi Ustadz, tapi ya. Bang Peros ini baik loh orangnya. Beliau setiap hari Jumat itu bikin makanan berkah loh buat bagi-bagi ke orang. Itu loh, bagus ya beliau. Tapi belum dapat aja. Iya, cuman adik beliau udah masuk sebenarnya, udah masuk Muslim. Saya juga kan pernah bilang, akhi sama Pak Peros ini, Pak Peros, saya salut sama antum, tapi saya sayang sama antum. Sayangnya gimana? Karena memang di Islam itu Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi apapun kebaikan yang dilakukan oleh agama di luar Islam itu tidak akan menjadi sebuah kebaikan nanti di akhirat. Tetapi tetap Allah balas kebaikan mereka, tetapi dibalasnya hanya di dunia saja. Jadi di akhirat tetap mereka termasuk orang-orang yang rugi. Itu yang saya sayangkan terhadap Pak Peros, begitu. Betul. Ya, penting aku niatan baik terhadap sesama gitu ya. Kan kasihlah sesamamu. Manusia. Nggak ada tulisan kasihlah sesamamu. Orang Kristen saja nggak ada, jadi sesama semuanya ya. Termasuk orang Islam pun saya kasih gitu. Betul. Allah Karim. Makanya aku kalau itu tuh ke masjid, Jumat berkah, aku hanya mengikuti ajaranku aja bahwa kasihlah sesamamu, ya manusia ya sesamaku ya, termasuk orang Islam sesamaku ya. Tunggu, Pak Firot ada akan kasih nanti Matius 5:39 nanti kita tampar lagi. Jadi gini ya, jadi
Jadi di dalam perceraian tadi, tapi kalau kita lihat di dalam data, apa yang dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu hukum perceraian di dalam Bible. Tetapi ini ada, ternyata boleh, tapi istrinya ini berzina, baru bisa cerai. Padahal ini sudah contradiction loh. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tetapi katanya di sini ada memang satu hal yang boleh ini. Perceraian itu ditulis di Alkitab begitu. Katanya apa? Ini ada Tuhan satu yang hal. dipersatukan tak bisa dipisahkan. Sebenarnya nggak boleh. Nah, ya ada satu hal yang boleh bercerai itu yaitu tadi. Apabila itu tadi, salah satu berzina, nggak bisa dipisahkan oleh manusia. Sekarang gini loh. Perceraian itu dipisahkan oleh manusia atau dipisahkan oleh Tuhan? Itu Alkitab yang bicara begitu, terus mau apa lagi saya? Bukan data satu mengatakan. Aku bilang nggak boleh gini lah, ada ayatnya yang boleh bercerai asalkan. Mati. Aduh, astagfirullah, Pak Feros. Jadi kena, mundur kena. Misalnya ya, oke, tadi kan istrinya berzina, Jadi boleh berzina, boleh kawin, boleh ceraikan kalau istrinya berzina. Nah, istri yang berzina ini, oke, udah cerai nih sama suaminya karena kesalahan dia. Tetapi setelah dia kawin, dia tetap termasuk berzina. Iya, termasuk berzina. Makanya aku bilang kalau yang meninggalkan ini karena dia itu berzina dengan orang lain, dia akan berzina terus gitu. Dari mana? Emang anak? Ya itu dia Alkitab itu yang bicara. Waduh, gimana sih? Orang sudah nikah. Makanya supaya kayak ini ya jangan berzina lah kan gitu. Berarti nanti setelah dia dengan laki-laki yang baru ini, kemudian dia hamil punya anak, berarti hasil zina dong nanti. Iya, zina cuma adil ya Allah. Aduh ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya memang gitu kata Alkitab sampai dia mati gitu loh. Ribet iya, sampai dia mati. Ribet makanya jangan ya, berzina lah. Bang Da, ribet banget ya Bang Da ya. Ya memang ribet, dikira itu ribet kalau masalah pernikahan. Nggak ribet orang buatan manusianya. Karena nggak ada buatan manusia. Kalau seperti ini harus ribetnya. Kalau buatan manusia itu memang di Alkitab begitu ya, harus kita ikuti. Manusia ini kan tidak luput dari hilaf nih. Oke lah, perempuan ini hilaf nih, hilaf dia nih, dia berzina karena hilaf. Oke dah. Tapi kan namanya manusia nih ya. Nah. Jadi pas dia sudah cerai karena kedapatan perempuan, makanya jangan hilaf, salahnya sendiri hilaf. Aduh, jangan hilaf. Lah manusia itu kan kalau luput dari hilaf, Pak. Nah, Bapak kan begitu. Yesus aja mencuri, bukan. Yesus aja ambil keledai itu kan tanpa sepengetahuan orang. Gimana sih Bapak ini? Tunggu dulu. Nggak usah di-framing, nggak usah framing itu. Bang Da, nggak boleh. Makanya. Bang Da, gini kata si Bang Peros. Kata Bang Peros kan nggak boleh hilap. Kalau seandainya Bang Peros nih buka resleting kena ininya, kena kulupnya. Kalau hilap nggak boleh. Gitu. Hilap nggak? Kalau hilap boleh. Kalau hilap nggak boleh. Itu kalau nggak sengaja kan hilap nggak itu? Kena resleting kulupnya. Jadi misalnya contoh ya, perempuan ini dia hilaf dan dia mohon ampun Pak kepada Tuhannya kan gitu, kepada Tuhan gitu, karena perbuatannya dia, terus dia kawin, tetap nggak bisa, tetap nggak bisa, itu kita nggak bisa Peros. Jadi ada. Peros. Jadi kalau suaminya Bibelmu itu tidak maha pengampun. Ya memang ada yang nggak bisa itu, ya itu kata Alkitab gitu. Makanya jangan berzina, sudah dikasih tahu 10 hukum Allah itu jangan berzina kan gitu. Selagi Anda mau bertobat, Allah itu maha pengampun. Iya, tapi kan ya ada yang nggak boleh, memang nggak boleh dilakukan, tapi dilakukan ya itu resikonya ya itu tadi kata Alkitab itu ya gitu. Dia akan berzina. Berarti Tuhanmu yang kau imani itu tidak maha pengampun. Bukan masalah nggak maha pengampun, tapi ya itulah kata Alkitab. Gimana lagi Alkitab bicara? Iya, berarti kata Alkitab juga Tuhanmu tidak maha pengampun toh? Ya makanya supaya nggak ini ya harus belajar baca Alkitab supaya nggak berdosa kan gitu. Iya, maksudnya berarti Tuhanmu tidak maha pengampun toh? Oh, Tuhan ya maha pengampun juga, tapi juga manusia itu harus tahu juga gitu loh.
Tuhanmu tidak adil, Verhos. Karena merasa pengampun tapi ditabrak terus ya. Di dalam Islam memang berzina itu dosa-dosa besar, tetapi tidak mana dia melakukan pengobatan nasuha, tidak berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Allah itu Maha Pengampun. Iya, Tapi ini kalau beda lah, kita ini kan beda. Berarti Tuhan di dalam kekristenan itu tidak Maha Pengampun. Begitu. Ya kita kan beda, ada yang sangat dilarang itu berarti sudah itu beda. Kita beda. Kalau di itu masih bisa diampuni. Apa lagi? Ya. Tuhan kita dan Tuhan kita beda mereka. Wah, kepas. Aduh, kepas. Ini bukan kepas, benar ya. Sangat beda lah. Tuhan kau Alpaman Alpamidi, Tuhan kami bukan. Ini Jadi kalau Alpaman Alpamidi tutup, Indomaret Tuhan kau. Beda lah. Kepanasan kau. Jadi begini Verhos ya. Ini fakta yang terjadi ya di ajaran kalian itu, ketika suaminya meninggal nggak boleh menikah lagi. Oh, jadi kalau istri itu nggak bisa menikah lagi. boleh bang. Kalau itu boleh. Di mana ayatnya boleh? Tunjukkan ayatnya boleh. Dipisahkan oleh maut tadi. Jadi ya mana ayatnya ada boleh salah menikah satu lagi? Yang itu tadi yang barusan saya ngomong tuh. Apa? Dipisahkan oleh maut. Oh, Bang Blender. Jadi kalau mau menikah lagi harus mati dulu. Jadi kita matiin dulu aja. Nggak dimatiin. Ketika sudah meninggal suami, udah istri mau menikah lagi, di mana ayatnya? Boleh menikah lagi? Di mana ayatnya? Mana? Mana ayatnya? Istri boleh menikah lagi? Mana ayatnya? Enggak. Mana? Didoakan biar cepat mati gitu ya Bang Feros ya? Enggak, ini enggak ada memang ayatnya. Enggak ada ayat boleh menikah lagi. Mana ada ayatnya? itu sudah diartikan kalau misalnya suaminya atau istrinya salah satu mati dipisahkan oleh maut. Mana ayatnya boleh menikah lagi itu mana? Loh, ya itu sudah artinya itu boleh menikah lagi. Mana boleh menikah lagi artinya mana? Ya boleh. Mana ayatnya? Loh, dipisahkan oleh maut. Ya udah terus boleh menikah lagi, mana ayatnya boleh menikah lagi? Lo boleh. Ya mana ayatnya boleh? Oh, gimana sih? Ya ayatnya mana boleh menikah lagi itu mana? Aduh, nggak usah gitu. Loh ya mana ayatnya boleh menikah lagi ketika suami sudah meninggal? Mana? Berarti ada gitu. Kalau yang perempuan berarti intinya gini, ketika suami sudah meninggal ya, berarti yang perempuan korbannya timun, terong. Udah, laki-laki jepit pintu. Itu aja. Jadi coba Feros, bayangkan ketika dia menikah umur 25 tahun, udah sama-sama umur 25 tahun, tiba-tiba suaminya meninggal tabrakan. Mak dari umur 25 tahun sampai tua nggak kawin-kawin lagi, gila kali. Boleh tidak kawin lagi, mana boleh ayatnya? Mana kawin ayatnya? lagi, Mana boleh ayatnya? kawin lagi boleh kan. Mana ayatnya coba sudah mana? Sudah ini toh. Ya ayatnya mana boleh menikah lagi, mana ayatnya? Boleh. Ya mana boleh congor aja boleh. Gak usah ayat-ayat lagi lah. Gak usah ayat-ayat lagi. Mungkin Bang Blender. Mungkin Bang Blender setelah Bang Blender mungkin setelah suaminya meninggal baru hidup lagi, baru boleh nikah lagi. Mungkin kayak gitu. Bangkit lah. Hari ke-18 mana ayatnya boleh menikah lagi, mana? Diperbolehkan menikah lagi, mana? Ayo. Mana coba? Tunjukkan ayatnya. Nggak usah ayat, aku bertanggung jadi nggak jawab. pakai ayat. Astaga, mati kita. Jadi berzina lah. Enggak, itu enggak berzina. Loh, enggak, jadi makanya mana ayatnya? Ya kan dipisahkan oleh maut tadi toh. Loh, ya dipisahkan maut terus menikah lagi mana? Boleh. Tunggu, Bang. Aku tanggung jawab kalau itu. Panggil ambulan dulu Bang. Mak, Feros jadi Aku panggil ambulan dulu Bang, panggil ambulan. Panggil ambulan dulu Bang, panggil ambulan, naik Bang ambulan. Babak belur kan aturannya, babak belur, coba lah, babak belur dalam hal pernikahan ini, babak belur. Coba beginilah. Bang, itu sudah datang Bang ambulannya Bang. Ntar lagi kepas Bang, sudah datang ambulannya Bang. Babak belur nggak boleh menikah lagi. Ketika sudah meninggal suaminya atau istrinya, suami istri itu tidak boleh menikah lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh menikah lagi. Itulah nyatanya Feros. Kalau nggak ada ayatnya, berarti yang buat ngada-ngada tuh manusia, jina jadinya. Mana? Iya, mana coba? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya kalau ditulis tulisan itu nggak ada, memang nggak ada. Nggak ada kan? Ya udah berarti jelas nggak ada. Tapi boleh menikah. Tapi boleh, nggak ada tapi boleh. Kalau siapa yang buat aturan boleh? salah satu meninggal itu boleh. Yang buat aturan boleh siapa? Itu yang di ayatnya yang dipisahkan oleh maut itu. Itu loh yang ayatnya nggak ada gitu loh, makanya gitu. Bang Ambulan bawa suntikan nggak? Bang Ambulan bawa suntikan nggak? Ya cepetan buruan Bang Ambulan, bawa angkut. Oh, blender itu. Ternyata pasien saya di sini. Nggak ada, babak belur, nggak boleh menikah lagi, hancur. Coba korban juga boleh, kan itu boleh, aku tanggung jawab itu. Tanggung jawab kamu sama siapa kamu bertanggung jawab, gila kau nih. Iya. Maksudnya kalau ada yang menikah, aku tanggung jawab itu nggak dosa gitu loh. Tanggung jawab nggak dosa. Dari mana kau ambil dalilnya itu? Jadi yang tanggung jawab, blender gini, yang tanggung jawab di dunia, yang terima pukulan, yang nikah lagi itu. Ya hancur kali Feros, hancur babak belur. Coba asli kan Bang Blender, maksudnya dia bertanggung jawab untuk menikahin istri yang suaminya meninggal itu mungkin. Oh iya bisa jadi. Enggak, bisa aku jadi. tanggung jawab kalau nggak akan berdosa gitu loh. Oh, tanggung jawab ketika ada suaminya meninggal umur 25 tahun istrinya, kau bertanggung jawab untuk menikahinya gitu. Tanggung jawab berdosa. Bukan, maksudnya kalau dia menikah lagi, aku tanggung jawab kalau dia itu tidak berdosa maksudnya. Menikahinya nggak akan berdosa gitu. Iya, apabila ada Ya, 5 kayak gitu. 5 kasus sudah sampai Denom baru dia. Dia denom Ambulannya baru. sudah sampai Bang sudah sampai. Kasih impus dulu Bang, pasiennya Hancur Bang. kayak gini. Hancur. Jadi sama kayak Kepas juga sampai sekarang dia nggak mau menikah. Kenapa? Dia nggak mau menikah bukan karena apa? Buruknya nggak naik. Itu masalahnya. Ya kan? Nah itu beda lagi itu kalau permasalahan itu. Jadi itu aturan ya. Aturan kalian itu bukan datangnya dari Tuhan, makanya seperti itu. Kalau aturan itu benar-benar datangnya dari Tuhan, Tuhan Maha tahu dengan apa yang diciptakannya. Manusia punya perasaan, manusia punya rasa cinta, manusia rasa sakit, kan gitu. Ini coba gimana lah? Karena bukan datangnya dari Tuhan, jadi begini, jadi manusia tertekan batin. Gak usah munafik, Feros, gak usah munafik. Kita ini berumah tangga ingin bahagia. Jadi klaim selalu mengklaim, oh agama Islam itu tukang kawin, bolak-balik kawin. Namanya berumah tangga ingin bahagia. Keadaannya lah yang membuat dia berpisah. Kan gitu, keadaan. Siapa sih yang mau tersakitin? Kan begitu. Ya beda. Kalau akte pernikahan di Kristen itu nggak boleh begitu, memang beda lah. Gimana bedanya? Jadi beda tertekan batin terus, merasakan dipukuli. Wah, aku gini Peros, seandainya ya aku pulang punya aja anak ke gini. rumah orang tuanya. Oke, Peros, sebentar gini. Aku punya anak, ya kan? Anakku perempuan, udah menikah sama Kristen. Habis itu kuping anakku udah lepas satu karena dihajar lakinya. Udah, datang aku tarik anakku. Apa kata pendeta? Pendeta kau masuk ya. Begitulah memang apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan. Kita harus sabar, harus menggunakan Roh Kudus. Kalau itu ngomongnya pendetanya, kutikam pantatnya pendeta tuh kutikam kepala otak kau, gue bilang cot, kutikam. Suka ayah kau aja. Aku aja dari kecil nggak pernah aku marahin anakku, nggak pernah aku ngajar anakku. Ini aku kasih dihajar, kau suruh sabar. Pantatnya kutikam pendeta itu, biar tau kau. Tikam pantatnya, enak aja kau bilang Roh Kudus kepala otak kau itu Roh Kudus. Aku udah kupingin udah lepas sebelah. Itu aja lah, nggak aja. Kita dari kecil kita rawat anak kita, nggak ada kita pukul, kita rawat. Kasih sama laki-laki enak aja dia mukul pijak-pijaknya. Sorry lah, harga diri lah, nggak aja. Kayak gitu kayak mana Glenn? Makanya banyak kali Perhos kejadian ini, kasus perceraian di Kristen itu ribet. Banyak kali. Semalam si Rasmi yang mengatakan memang istri-istri Kristen itu mukanya petak-petak, peot-peot karena tertekan batin.
Itu Rasmi sendiri yang tekan batin karena kesabaran mereka untuk menghadapi. Juga sih, juga. Dengar kok Rasmi semalam, dengar nggak? Banyak dengar nggak? Itu Rasmi sendiri yang ngomong, banyak dengar loh di bawah saksi. Benar, memang istri-istri Kristen itu mukanya petak-petak, peot-peot karena tekan batin. Memang betul, Iya, jadi memang itu kata Rasmi. Hanya Peros peta-peta ya. Macam mana? Kuping udah lepas sebelah, hidung lubangnya udah 3, mata udah 4. Cuman coba? Kalian kira gitu itu terus main-main pukul gitu ya enggak juga. Loh, enggak, memang begitulah. Karena apa? Mabuk itu minum-minum itu merusak akal. Ya ada, tapi yang haram-haram itu menyebabkan iblis bersarang di tubuh kita. Itu dia. Jadi apa? Kejadian seperti itu banyak ngadu sama katanya itu nenggolan tuh banyak perhos yang ngadu karena kita bertetangga sama Kristen. Udah begitu dia berantem ngadu. Buktinya aku sayang sama itu tuh nggak pernah saya pukul. Orang kok belum kawin? Udah. Kawin, nggak belum kawin. Aduh. Jadi itulah fakta yang terjadi. Sekarang ini belum lagi nih yang kita bongkar. Misionaris dari pihak Kristen sekarang sengaja terkhusus ya dari Kalimantan. Pekerja-pekerja yang perantauan ke perusahaan-perusahaan besar ya. Mereka memisionaris dengan cara menghamili wanita dulu. Itu semalam tuh dapat nih fakta. Caranya menghamili dulu wanita-wanita muslim yang ekonominya lemah, kemudian setelah dihamili diajak murtad. Diajak murtad. Kalau aku mau bertanggung jawab diajak murtad. Itu fakta nih. Diajak murtad, setelah sudah murtad, udah dia mendapatkan uang. Ini misionaris nih. Jadi untuk wilayah Kalimantan di mana ada pekerja-pekerja perantauan. Kalimantan mana, Bang? Ya Kalimantan banyak katanya. Kalimantan mana dulu? Kaltim, pokoknya Kalimantan lah, kan banyak batu bara. Banyak batu bara kan? Kalau di Banjarmasin nggak ada, Bang. Kalau di Banjarmasin nggak ada. Ya pokoknya di mana ada perusahaan-perusahaan besar yang perantauan, cara memisionaris mereka seperti itu. Semalam dapat info. Jadi memang seperti itulah mereka melakukan, menghamili dulu wanita-wanita Islam yang ekonomi lemah. Oh nggak ada, Feros. Ngapain pula? Kalau nggak ada, ngapain kita bongkar di sini? Ini fakta. Tipu-tipu aja. Kok tipu-tipu? Cuman ya kok tipu-tipu? Ngarang aja. Data Peros, data loh itu. Data. Itu fakta loh Feros. Nah begitulah cara mereka memisionarisnya. Ngadi aja. Lu kok ngadi-ngadi? Astaga. Karena apa? Feros. Karena kalian memurtadkan orang dibiayain. Dibiayain loh Feros. Nggak ada. Loh, kita ajak. Oke, siapa di sini daerah Kalteng, daerah siapa yang punya apa? Orang tahu silakan naik. Ya, jelaskan. Jangan dipikir kita hoax. Silakan. Yang pernah mendengar kasus kejadian seperti itu dan sering, coba silakan yang di bawah, silakan naik minta permintaan. Jelaskan. Jangan pikir bohong. Kita menyampaikan kalau ini. Kalau setahu Bang Da, kalau setahu aku gini Bang, kalau setahu aku gini dihamilin terus tuh dia ngikutin pernikahan secara Islam, nanti pelan-pelan dia ngajakin ke Kristen. Enggak ada pernikahan Islam, enggak ada. Dia diajak murtad. Udah, itu dia. Bukan Islam, diajak murtad. Diajak murtad. Udah, diajak murtad. Aku mau bertanggung jawab, tapi kau masuk Kristen. Gitu loh. Semalam si Ardi sendiri loh, pelakunya Ardi sendiri namanya dari Kristen. Namanya Ardi semalam. Dia melakukan itu perjinaan. Oh, tahu aku Ardi. Coba yang Kalteng silakan, silakan naik ke atas. Berikan, sampaikan kepada kami, jangan dikabarkan hoax. Silakan. Minta permintaan. Silakan satu slot untuk yang pernah mendengar kasus ini. Kita bukan cuma hoax. Bang Johan Walet itu. Bang Johan Walet itu naikin nasi. Bang Johan Walet itu naikin tuh Bang Kalteng tuh. Jadi biar kalian kalau sadar. kasus itu ada juga, tapi ya nggak itu tujuannya nggak. Jujur aja juga ada kasus itu. Yang mau naik typing di bawah, silakan. Bukan cuma di Kaltim Bang, Katikan, bukan di Toraja juga banyak gitu. Banyak kan di Papua. Pokoknya dia disuruh bertanggung jawab, disuruh masuk Kristen. Saya bertanggung jawab kalau kau masuk murtad. Kalau masalah itu ya dimanapun ada di agama Islam. Bukan, itu dibiayain Verhos. Nggak ada dibiayai. Biayai siapa biayai? Ketika